Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tasnim Iza Azharoh, penulis dari cerita pendek yang berjudul Pertiwi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan sehingga saya dapat mempresentasikan karya saya ini kepada kalian semua. Langsung saja kita mulai membahas tentang isi cerita dari Pertiwi ini ya. Saya juga telah membuat ilustrasi supaya kalian lebih mudah memahami jalan cerita dari cerita ini. Pertiwi. Menghirup udara segar yang masih terjaga keaslian alamnya adalah hal yang beberapa hari ini Banendra kagumi. Hampir 1 bulan Banendra berada di sini dan dia sangat betah tinggal di desa yang hanya memiliki total keseluruhan 25 kepala keluarga. Tidak ada suara bising mesin kendaraan, polusi udara yang kotor, gedung-gedung pencakar langit yang memadati kota. Semua yang ada di hadapannya jauh lebih baik daripada kota yang selama 21 tahun ia tinggali. Sedang asiknya ia menikmati keindahan langit biru yang berpadu dengan suara ombak lautan yang syahdu, seorang anak kecil berusia 8 tahun berlari ke arahnya. "Kanenda, kelas tarinya sudah mulai." Setelah mengucapkan itu, bocah laki-laki yang Banendra tahu memiliki nama Tommy kembali berlarian menuruni bukit. "Tommy, awas jatuh," peringat Banendra sambil mengikuti langkah-langkah lebar Tommy. Tepat di sebuah lapangan luas di mana ada beberapa anak-anak yang duduk melingkar dengan mata yang tertuju pada seorang wanita cantik sedang duduk di sebuah kursi beroda. Namanya Pertiwi, atau lebih akrab dipanggil Tiwi. Warga di sini sangat mengenal siapa itu Pertiwi, hingga para orang tua mempercayakan anak-anaknya untuk mencari banyak ilmu pada seorang wanita yang tidak terlihat sempurna itu. "Pertiwi, butuh bantuanku?" tanya Banendra ketika ia tiba di samping Pertiwi berada. "Nendra bisa menari?" Banendra mengangkat kedua alisnya. Kalau yang dimaksud Pertiwi adalah menari tradisional, tentu jawabannya Banendra sama sekali tidak bisa. Tapi kalau menari modern seperti koreografi dari salah satu idol Korea yaitu Blackpink, Banendra bisa membantu. "Tradisional maksud kamu?" Pertiwi mengangguk sambil tersenyum tipis. Dengan cepat, Banendra menggelengkan kepalanya. "Baiklah, biar aku saja yang mencontohkan." Banendra hampir tidak percaya bahwa wanita yang hampir separuh hidupnya hanya duduk di atas kursi roda juga akan mempelajari tarian tradisional asli kebudayaan Indonesia. Banendra memutuskan untuk duduk bergabung dengan anak-anak lainnya, menyaksikan Pertiwi yang sedang menggerakkan seluruh anggota tubuhnya di atas sebuah kursi roda. Banendra sampai terpukau melihat Pertiwi yang sangat lentik menari. Setelah menunjukkan salah satu tarian tradisionalnya, Pertiwi dihadiahi oleh sorakan dan tepuk tangan dari anak-anak serta Banendra. Pertiwi tersenyum lebar. Ia selalu merasa puas setelah menunjukkan kebudayaan Indonesia. Pertiwi memang dikenal wanita yang sangat mencintai negaranya, bahkan ia sangat sering memakai baju batik yang polanya dia buat sendiri dengan bahan dasar lilin. Nah, itu tadi sedikit cerita dan ilustrasi yang sudah saya buat. Mohon maaf tidak bisa menyampaikan keseluruhan cerita hingga akhir karena durasi. Jadi, saya akan mempersingkat dan mengambil garis besar dari cerita Pertiwi. Sosok Pertiwi saya buat sebagai orang penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan, tetapi dia memiliki cinta yang besar terhadap Indonesia. Cerita ini juga dibuat karena impian saya terhadap Indonesia, tentang bagaimana pandangan saya melihat negara yang mulai asing saat ini bagi saya, tentang bagaimana orang-orang mulai mengabaikan kebudayaan serta kekayaan alam Indonesia, dan tentang bagaimana kemungkinan jika di luar sana ada orang yang memiliki jiwa seperti Pertiwi. Bisa dilihat dari cerita bahwa Pertiwi sangat menghargai dan berusaha untuk melestarikan kekayaan serta kebudayaan Indonesia dengan memperkenalkan Indonesia kepada orang-orang di sekitarnya dengan tujuan satu, supaya mereka semua dapat mencintai Indonesia seperti Pertiwi mencintai Indonesia.
Nanti di akhir cerita saya juga menjelaskan mengapa alasan Pertiwi bisa sangat mencintai Indonesia seperti itu. Saya menonjolkan sosok Pertiwi yang uh, dari luar terlihat kurang sempurna, tapi dia bisa sesempurna itu dalam mencintai Indonesia, dalam menghargai Indonesia, dibandingkan orang-orang yang terlihat sempurna di luar, tapi saat ini sudah mulai melupakan tentang Indonesia, tentang kebudayaan Indonesia, mengabaikan jika kekayaan alam Indonesia mulai dikeruk habis. Maka dari itu, saya butuh sosok Pertiwi di dunia nyata agar semangat juang muda-mudi dapat bergelora kembali. Jadi tujuan saya menulis cerita ini selain untuk memotivasi diri saya, juga memotivasi pembaca supaya nantinya ada sosok pertiwi-pertiwi lainnya di luar sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari cerita yang sudah saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.